Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Bahwa jemaah salat subuh memuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita tiada lagi. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillah sangat banyak sekali. Alhamdulillah di antaranya mungkin yang tanpa kita rasakan, alhamdulillah hari ini tempat ibadah kita makin indah, makin bagus. Karpetnya sudah divakum, baunya sudah wangi. Nah, tinggal bagaimana masjid ini makin hari makin makmur dengan jamaahnya, sehingga saudara-saudara kita yang belum hadir ke masjid ini juga tertarik bagaimana melaksanakan, memakmurkan masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam satu ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid berarti dia iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Alhamdulillah kita luangkan waktu kita beberapa saat untuk mendengarkan hadis tentang doa zikir yang matsur. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wahsy bin Harb radhiyallahu bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak kenyang." Beliau bersabda, "Mungkin kalian makan sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Makanlah bersama-sama dan sesudah dan sebutlah nama Allah atasnya. Niscaya makanan itu akan diberkahi untuk kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan sesuatu makanan kemudian mengucapkan alhamdulilladzi at'amana hazzat ta'ama wa razaqanihi min ghairi hauli mini wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepadaku dengan makanan ini dan telah memberi kepadaku rezeki berupa makanan ini tanpa usaha maupun kekuatan dariku, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau bersabda, dan barang siapa memakai kain lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hazat sauba wa razaqanihi min ghairi hauli mini wala khuwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku dan pakaian ini dan telah memberi kepadaku rezeki berupa pakaian ini tanpa usaha maupun kekuatan dariku, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian baru seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi khasani wa uwari bihi awrati wa atajamalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian yang dapat aku gunakan untuk menutup auratku dan berhias dalam hidupku, kemudian mengambil pakaian yang telah usang dan menyedekahkannya, maka ia berada dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah dan dalam tabir dari Allah terhadap aibnya, baik dalam keadaan hidup atau mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokok ayam jantan
maka mintalah kalian kepada Allah akan karunia-Nya. Karena ayam jantan itu melihat malaikat, dan apabila kalian mendengar ringkian keledai, maka berlindunglah kalian dari setan, karena keledai itu melihat setan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, beliau mengucapkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah hilal itu kepada kami dengan keberkahan, keimanan, selamat dan Islam. Hai bulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan beberapa hadis, antaranya doa setelah makan dan berpakaian dan doa-doa lainnya. Para hadirin mulaikan setelah senjata orang beriman ini adalah doa. Maka Rasulullah mencontohkan bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi, beliau ini selalu berdoa. Mau keluar masjid, keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, naik kendaraan, dan semua ini doa. Maksudnya apa? Dan salah ulama sampaikan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, dan kita ini tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah, yang memisahkan adalah Allah, sehingga kita ini juga berdoa berharap pertolongan daripada Allah SWT setiap saat, setiap detik, setiap keadaan. Semoga Allah jaga kita. Alhamdulillah, yang mendengar baik, yang membaca baik, yang lebih baik, yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan bagaimana taklim ini Pak perlu Pak diadakan dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dan bagaimana mungkin kalau bahkan di kantor kita ini bisa juga, sehingga hari demi hari saudara kita, teman kita juga mendengarkan hadis atau kalam dari dan Quran, kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa hamdi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.